Itu ketika gue buka pintu, gue langsung fokus ke jendela yang kamar gue jadiin dapur. Itu ada cewek bang. Gue juga sama, nginget-ngingetnya nih merinding gitu. Jadi dia tuh ngebelakangin posisinya, bajunya merah, rambutnya panjang. Jadi gue cuma ditampakin bahu belakang sama rambut. Itu lagi, Bu, maaf ini mah, kata dia, bukannya kita nggak mau kerja, ini ngapain sih mandornya bang. Iya. Jadi anak buahnya itu 2 orang sakit, kata dia. Astagfirullahaladzim. 2 orang sakit, terus ditemuin ada kotoran manusia di bagian pojokan deket pembangunan rumah ini, di dalamnya gitu ada kotoran manusia. Banyak tuh. Ya nggak tahu sih ya jumlahnya segimana, tapi gara-gara ada ini akhirnya tukang-tukang pada sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Klimaks Misteri bersama gue Nada Aditya. Gue mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Apalagi sekarang channel gue udah 1000 subscriber. Waduh, gue terima kasih banyak nih yang buat kalian yang udah subscribe channel ini dan terus dukung channel ini untuk berkembang. Bagi kalian yang belum subscribe dulu channel kita ini. Yang jangan cuma nonton aja, subscribe juga, oke? Dan semoga kalian semua yang udah subscribe dilimpahkan rezekinya dan selalu dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja, capcos. Ya, kali ini kita kedatangan sumber lagi nih. Dia seorang wanita dan dia seorang konten kreator juga nih. Nah, dia mau cerita tentang pengalaman horornya waktu tahun 2020 di mana rumahnya itu ternyata angker, men. Wah, ini penasaran banget kan lo? Langsung aja kita sambut narasumbernya. Halo, Mbak Milda. Iya, halo bang. Apa kabar bang? Apa kabar bang? Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Aduh. Ada nama gue sih Milda Kurnia. Milda Kurnia channel. Bahas tentang? Ada tentang horor lah dan ada kisah gue juga gue ceritain di situ gitu. Oh gitu, tentang horor juga nih men. Lu wajib simak channelnya men. Nah, di sana sih banyak, tadi gue liat banyak video horor juga keren-keren pastinya. Epic juga ceritanya. Lu wajib simak sih channelnya. Dan ini lu mau cerita tentang ini adalah pengalaman horor gue dan kakak gue ya, karena dia terlibat. Lokasinya sih di rumah kakak gue di tahun 2020 yang ternyata nih dari rentetan kejadian horor ini ada sebab akibatnya gitu. Wih, gokil Sup. Sebakan epicnya Sup, lo wajib denger sampai habis, jangan pernah lu skip video ini ya. Ini jadi berarti rumah angker ya? Iya, bisa dibilang gitu ya. Rumah angker ya. Waduh, Sob, lu wajib dengerin channel ini, cerita ini juga ya. Jangan lupa lu pasang headset di kuping lu ya biar semakin mencekam. Dan juga yang belum sholat ya, jangan lupa sholat dulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Langsung aja, ikan teri, ikan kakap, sebuah misteri terungkap. Mbak, ceritain Mbak tentang dari awal nih di rumahnya itu di daerah mana sih? Oke, jadi gue nyeritain kronologinya dulu ya. Oke, siap. Nah, gue punya kakak bang, cewek. Dia itu sudah, rumahnya tuh udah misah nih. Punya 2 anak. Yang pertama tuh saat itu usia 10 tahun kurang lebih, dan yang kedua tuh usia 3 tahun tuh cewek semua. Tapi di tahun 2018 ini dia divorce. Divorce apa sih? Divorce itu bercerai. Oh, cerai. Oke. Cerai. Nah, di tahun itu, jadi yang anak pertamanya nih tinggal sama bokap nyokap gua, yang anak keduanya nih diambil atau tinggal sama mantan suaminya. Jadi kakak gua di rumah ini tuh selalu sendirian. Oh, gitu. Nah, gua yang masih banyak waktu, kadang gua suka nginep di rumahnya dia. Kalau misalnya laki gua lagi shift malam atau shifting gitu ya,
gue selalu nginep di rumahnya dia untuk nemenin gitu kan, untuk ya sharing berdua. Cuman memang ketika gue nginep ini tuh kayak ada aja kejadian horornya gitu. Jadi ini berawal dari gue nginep kan di rumah dia, terus dari ruangan dia tuh kalau misalnya gue kasih denah atau setnya, jadi dia punya teras tuh luas banget. Terus ada masuk rumah itu di sebelah kanannya itu ada pintu 2, ada kamar 2, terus ruang tamunya di tengah, sebelah kiri juga ada kamar. Lurus lagi itu sebelah kanannya dapur, sebelah kirinya kamar mandi. Terus dia punya halaman belakang juga, di mana halaman belakangnya ini ada 2 pohon mangga. Pohon mangga dalam? Di halaman belakang. Iya, halaman belakangnya. Iya, ada 2 pohon mangga. Lo kan berenang enggak? Nggak ada. Nah, terus ketika nih posisinya kan di dapur itu, di lorong dapur ya, ada kursi sofa kayak gini nih, yang biasa kita buat makan atau apa gitu ya, buat ngobrol-ngobrol. Waktu itu malam, gue lupa sih malam apa, tapi sekitar jam 1 malam lah, posisi kakak gue udah tidur nih di kamarnya dia. Terus gue juga mau tidur nih. Ketika gue jalan dari sofa di lorong dapur ke kamar yang kan kalau misalnya dari depan masuk tuh kamarnya ada di sebelah kanan tuh ada 2 pintu ya, ada 2 kamar. Nah kalau misalnya gue masuk ke kamar itu berarti ada di sebelah kiri gue dong. Ketika gue mau jalan ke sebelah kamar kiri, terus dari kamar dia nih, kamar kakak gue yang ada di sebelah kanan, itu ada sosok anak kecil lewat gitu. Ini gue kira itu bayangannya gue, karena nih sosok ini jalannya tuh kayak gimana ya, ini nih. Enggak, jalannya kayak goyang-goyang gini, kayak goyang, tapi tuh bentuknya benar-benar kali ya, tapi bentuknya benar-benar hitam full, benar-benar kayak siluet hitam, tapi ada ngebentuk gitu, kayak rambutnya segini, terus dia pakai rok yang sedengkul, tapi jalannya gini. Cewek gitu, kayak anak cewek. Kayak anak kecil cewek. Tapi dia terus ke dalam lemari boneka. Nah ini sampai gue reka adegan. Jadi saking gue nggak percaya apa yang gue lihat, gue mundur lagi, gue duduk lagi, terus gue jalan lagi karena gue masih mau mikir itu tuh bayangan gue gitu bang. Tapi ternyata ketika gue jalan lagi nggak ada sosok itu lagi gitu. Harusnya kan kalau logika ya, kalau bayangan gue itu pasti ada lagi gitu bayangan hitamnya. Nah ini pertama kalinya gue mengalami horor di rumah kakak gue, sampai akhirnya kebesokannya tuh ya kita ada cerita-cerita lah gitu. Ke kakak lu nih? Iya, karena tuh dia juga kayak kenapa lu deh, harusnya kan lu tidur di kamar sebelah gitu, di kamar lain, kok lu malah pindah ke kamar gue? Nggak apa-apa, besok aja gue cerita. Kenapa lu cerita nggak, kata dia gitu. Nggak teh, gue ngeliat anak kecil, gue bilang kayak gitu kan. Padahal tuh di situ nggak ada siapa-siapa, gue doang sama kakak gue berdua. Nah udah tuh akhirnya kebesokannya kita sharing lagi cerita-cerita tentang sosok anak kecil dulu nih. Jadi memang kata kakak gue, oh lu ngeliat di mana? Itu tuh dari kamar, terus dia keluar tembus ke lemari boneka. Gue bilang, emang sih kakak gue kan guru nih, kakak gue guru. Kebetulan di seberang rumahnya dia tuh, ini benar-benar seberang-seberangan banget. Itu sekolah menengah pertama bang. Dia ngajar di situ dulu. Sekolahan. Ya. Nah ketika dia lagi ngajar, temennya ada ngomong gini, Bu, ibu bawa siapa sih, anak kecil gitu. Terus kakak gue bingung, apaan sih gitu. Itu ada anak kecil ngikutin ibu gitu, kata dia. Cuma kakak gue karena emang apa sih gitu, jadi dicuekin tuh bang. Nah terus ada lagi, kakak gue kan buka bimbel nih, karena dia guru bahasa Inggris, jadi dia di rumahnya itu buka bimbel. Buka bimbel, ada salah satu orang tua murid, dia tuh kayak pas jemput anaknya setelah selesai bimbel di rumah kakak gue, dia kayak ngeliat terus ngomong ke kakak gue, Bu itu anak siapa, bolak-balik aja gitu. Tapi kakak lu tuh nggak ngeliat? Kakak gue nggak ngeliat bang. Nah terus ya udah akhirnya berarti kan 3 orang nih yang ngomong ya. Gue ngeliat, terus yang lainnya juga ngeliat. Ya udah tuh akhirnya kakak gue, apa iya di rumah gue ada anak kecil? Sampai akhirnya nih dia merasakan sendiri, tapi dia nggak melihat, dia tuh cuma kayak ngedengar suaranya. Kakak gue lagi masak posisi sendirian, terus ada suara manggil kayak gini, mah, kayak gitu. Wah, tuh gue juga kayak, oh anjir nih, ada anak kecil berarti tuh bener fix di rumah lu, gue bilang gitu kan. Gue sih nggak tahu ya,
ada anak kecil ini nih dari mana gitu awalnya. Tapi setelah kita sharing tentang horor kayak gitu, kakak gue ada sedikit flashback nyeritain rumahnya dia. Awal mulanya. Jadi dulunya tuh ketika dia bangun rumah di tahun berapa ya, gue lupa deh. Pokoknya setahun dia menikah, dia bangun rumah di situ. Ini memang ada yang ganjil bang. Jadi kan kalau misalnya bangun rumah di kampung itu pondasi dulu ya. Ketika bangun pondasi dulu, terus ada benang-benang putih gitu. Ya. Benang-benang putih itu si tukang lapor ke kakak gua, Bu, ini benang-benangnya ada yang ngegunting-guntingin katanya gitu. Jadi benangnya ada yang gunting-gunting, terus ada bunga 7 rupa. Kata dia, ini gimana Bu? Itu nggak siapa yang Nggak tahu, karena kan memang nggak ada CCTV juga bang. Iya bener sih, baru pondasi kan. Terus akhirnya kata kakak gua, ya udah Pak, nggak apa-apa dibuang aja gitu kan. Ya, kita nggak tahu lah, entah ada yang sirik atau gimana, kita nggak tahu lah ya. Allahu alam. Nah setelah itu dibuang gitu aja, pembangunan berjalan, udah mulai kan tuh bang bikin tembok-tembok bata gitu kan. Nah ini tukang lapor lagi, Bu, maaf ini mah kata dia, bukannya kita nggak mau kerja, ini yang laporin si mandornya bang. Jadi anak buahnya itu 2 orang sakit kata dia. Astagfirullahaladzim. Terus 2 orang sakit, terus ditemuin ada kotoran manusia di bagian pojokan deket pembangunan rumah ini, di dalamnya gitu ada kotoran manusia banyak ya, nggak tahu sih ya jumlahnya segimana, tapi gara-gara ada ini akhirnya tukang-tukang pada sakit. Terus kakak gua, wah kurang ajar nih, ini entah ada yang sirik atau ada yang nggak suka, antara itulah ya. Nah terus gue merinding lagi. Nah terus tapi saat itu kakak lu udah menikah belum? Udah. Saat itu lagi bangun rumah udah menikah? Udah. Tapi posisi masih tinggal di rumah bokap. Orang tua? Iya. Dan itu tuh lokasinya deket-deketan bang, jadi kita masih kayak satu RT gitu. Iya. Nah ya udah tuh. Terus gimana Pak? Saya nggak ngerti kata kakak gue gitu. Udah Bu, nggak apa-apa, ini nanti saya beresin aja. Insya Allah lah nanti pada sembuh. Akhirnya ya udah tuh kotorannya itu kayak dibuang, dikubur gitu. Pokoknya dibuang lah, nggak tahu sama si mandornya dibuang kemana. Seminggu kemudian udah tuh tukang-tukang pada masuk lagi, pada sembuh. Nah terus ketika rumah itu ditempati, kakak gue nih kayak ada melihat sosok kayak monyet gitu bang di kamar mandi yang gue bilang sederetan sama dapur. Jadi kata dia ada ini apa namanya, ada, gue awalnya ngeliat buntut deh kata dia gitu, tapi kayak ada suara monyet gitu. Ketika dia nyamperin ke kamar mandi itu nggak ada apa-apa, kayak gitu. Jadi buntutnya kata dia bener-bener kayak buntut monyet gitu. Nah udah kan, berarti kan ini sebenarnya kejadian horor tuh dari awal pembangunan kan. Betul. Setelah mereka bercerai nih, karena kan gue baru itu tuh nginap, baru itu sering nginap kan. Ketika mereka belum bercerai, gue jarang banget gitu nginap. Nah terus oh ya udah teh, gimana terus lu gimana? Ya nggak tahu sih, paling gue cuma minta bantuan ke temen gue aja yang kira-kira bisa lah untuk ngebersihin katanya gitu. Nah udah sampai akhirnya ada sosok anak kecil tadi. Ternyata gue kira ya bang, ada sosoknya itu cuma itu aja. Ternyata enggak. Jadi pernah ada kakak gue cerita, ini beberapa waktu setelah kejadian yang anak kecil ya, entah beberapa sebulan kemudian atau berapa lama gitu. Jadi kebetulan nih kakak gue lagi dapet jatah untuk ngasuh yang paling kecil anaknya. Nah itu waktu itu saat itu usianya masih kurang lebih 3 tahunan. Ketika dia mau tidur tuh dia nangis. Jadi dia teriak, Mama itu ada apa gitu. Mama itu ada apa. Kan ngeganggu kan. Tapi memang kalau kakak gue pribadi, dia orangnya tipenya yang barbar, nggak penakut gitu. Kalau gue kan penakut ya. Dia tuh kayak langsung ngebentak, siapapun lu gitu yang nakutin anak gue minta jangan muncul, karena anak gue mau tidur, jangan ganggu apa segala macam. Kayak gitu. Nah itu pernah. Terus akhir-akhirnya dia ngalamin lagi nih, dan dia cerita lagi ke gue, Dek, di pohon mangga ternyata ada genderuwo. Astagfirullahaladzim. Wah, gue makin kan kata gue. Ada 2 lagi pohon mangga ya? Iya, pohon mangganya ada 2 kanan kiri itu bang. Kok bisa? Lu lihat apa gimana? Gue bilang. Jadi kan kalau misalnya di dapur itu ada ini ya, apa kayak bolongan ventilasi gitu ya, ventilasi udara.
itu gue fokusnya ke situ karena dia bilang ada yang ngintip. Ternyata pas dia lihat kayak mata merah gitu bang. Sampai akhirnya tuh sama kakak gue ditimpah pakai sapu lidi si ventilasinya ini. Pergi gitu. Pokoknya dimaki-maki lah sama kakak gue. Dan itu tuh kayak bayangan itu kayak langsung set ke pohon mangga gitu. Kayak gitu. Terus kan seiring berjalannya waktu nih kayak makin ke rumah kakak gue, makin nih orangnya. Tapi lu masih nginep di situ kan? Kadang gue masih bang, malah seminggu 2 kali gue nginep di rumah kakak gue tuh. Yang mana nih? Setelah beberapa bulan kemudian ada cerita dari warga. Jadi kan warga udah pada tahu nih kakak gue udah sendiri. Jadi kadang kalau misalnya lewatin rumah kakak gue tuh kayak sambil apa namanya mantau gitu bang. Tetangganya tuh masih baik lah. Jadi pernah ada satu momen di mana nih tetangga kakak gue dia lewat situ jam 2 malam. Terus dia bingung kok itu si inilah nama kakak gue samarin siapa ya? Si Uni gitu misalnya. Uni ya. Uni lah, misalnya Uni ya. Kok itu si Uni masih di depan di teras katanya gitu. Ngapain malam-malam jam 2? Cuma diri doang katanya gitu. Akhirnya ketika tetangga gue ini nyampe rumah, dia chat kakak gue tuh, lu ngapain gitu di teras? Sama kakak gue nggak dibales tuh bang, balesnya pagi. Apaan sih orang gue lagi tidur di rumah di dalam gitu. Gue tidur dari jam 10. Nah tetangga gue nih kayak masih yang nggak percaya gitu. Kan orang gue lihat lu kok gitu malam-malam di teras jam 2. Terus ya udah akhirnya hal itu tuh diabaikan lah sama kakak gue. Nah di momen-momen selanjutnya nih balik lagi kayak si tetangga ini tuh kayak lewat lagi sekitar jam 12 malam. Dan itu dia ngeliat kakak gue lagi di teras, lagi duduk diem gini. Gitu. Karena dia sudah melihat yang sebelumnya itu bukan kakak gua, dia mastiin lagi dong, dia chat lagi kakak gua. Tapi memang dia kayak nggak berani negor gitu bang, karena tuh kelihatannya kayak lagi bengong aja gitu. Mungkin pikir tetangga kakak gua nih lagi sedih apa gimana ya kayak gitu, jadi nggak mau ganggu gitu bang. Pas di chat, apaan orang gua lagi di rumah adik gua, waktu itu dia lagi nginep di rumah gua. Jadi memang posisi nggak ada orang, kosong. Wah makin merinding tuh kakak gua. Terus ya udah akhirnya beberapa waktu berjalan, kejadian nih ponakan gua kerasukan di rumah itu. Anak kakak lu? Iya yang pertama yang gua bilang usianya 10 tahun. Itu kan cewek juga ya. Jadi awalnya dia panas bang, badannya panas, terus diurut lah sama temen kakak gue nih yang bisa ngurut anak kecil. Ketika diurut, ponakan gue nih teriak, tapi teriaknya suaranya udah beda tuh, kayak udah melengking yang celana. Bukan, kayak melengkingnya tuh kayak bukan suara ponakan gue gitu. Terus akhirnya nih si tukang urutnya cewek kan, dia nyadar nih, siapa kamu gitu. Itu bang tadinya ponakan gua tidur dipijit gitu, pas dipijit teriak tuh dia langsung sigap badannya, langsung duduk sila begini dia. Minta kopi. Minta kopi, anak 10 tahun minta kopi hitam. Udah itu. Tapi dengan suara yang berbeda tuh. Suaranya beda, kayak agak sedikit ngejepit gitu. Agak sedikit kayak kejepit gitu tenggorokannya. Udah pasti fix kerasukan. Akhirnya ditanyalah sama tukang urutnya, diginiin, ngapain lu masuk-masuk ke anak kecil katanya gitu, kasihan, udah keluar. Nggak mau gitu. Nggak mau. Suara anak kecil bu, suara anak kecil juga, tapi beda. Terus apa namanya, dia jawab gini, mau di sini aja, kasihan ini anak kesepian katanya gitu. Udahlah diomelin kan sama tukang urutnya, enggak dia mah nggak kesepian, dia mah banyak temen-temennya katanya gitu. Nggak mau, pokoknya nggak mau keluar kayak gitu-gitu bang. Nah sampai akhirnya udahlah nggak tahu diapain sama tukang urutnya ya. Akhirnya ponakan gue tidur pada malam itu, kakak gue langsung telepon gue, Parno dia takut, dek pokoknya lu malam ini nginep di rumah gue. Loh kenapa lu? Gue lagi di rumah mertua nih, gue bilang gitu kan. Udah pokoknya lu nginep di rumah gue, nanti gue ceritain di rumah. Gue nggak bisa malam ini sendiri sama si anak gue nih kata dia gitu. Karena gue udah ngedengar suara dia urgent gitu, ya udah doang gue langsung tuh bang dari rumah mertua gue langsung ke rumah kakak gue. Ya udah dia cerita tuh yang kayak tadi. Terus gue tengok nih,
ponakan gue, dia lagi tidur di kamar. Itu dia posisi tidur mata merem. Gue pegang badannya tuh masih panas banget. Sampai gue inisiatif nih, gue ambil air putih mau gue kasih ke dia, karena kan biasanya kalau anak-anak panas tuh dikasih minum air putih terus biar keringetan kan. Betul. Karena dehidrasi juga. Nah ketika gue nawarin air putih nih ke ponakan gue, dia nyaut tapi matanya merem. Aduh. Jadi dia ngomong gini, nggak mau liatin orang-orang aja di luar gitu bang. Gue merinding tuh. Tapi gue nggak berani ngomong apa-apa ya, gue cuma ngebatin doang dalam hati. Anjir, nih siapa sih gitu kan? Ini apa sih yang ada di ponakan gue? Nah sampai akhirnya nih gue kayak mikir, aduh gimana nih ya, gue minta tolong ke siapa gitu. Ternyata gue inget nih, laki gue punya temen yang katakanlah dia paham hal-hal gaib ya. Pinter lah, orang pinter. Iya. Jadi gue minta tolong tuh bang, lu bisa nggak ngadepin kayak gini? Gue nggak ngerti, kata gue gitu. Ya udah akhirnya mereka datang tapi namanya gue sebutnya apa ya, praktisi spiritual kali ya. Namanya praktisi spiritual itu punya metode yang macam-macam atau metode yang berbeda. Nah metodenya dia adalah dia itu ada mediator. Tapi si hantunya itu kayak dimasukin ke mediator ini untuk kita tanya nih, kita kulik gitu. Nah akhirnya bener tuh bang, si mediator ini bilang katanya dari belakang rumah bokap nyokap gua si hantunya. Jadi kan memang ponakan gue ini kan kayak sering bolak-balik ke rumah bokap nyokap gitu kan, karena deket. Terus apa iya, coba ditanya ke kakak gua kan, bener nggak dia 2 hari yang lalu abis main ke rumah mama papa gitu kan. Ternyata bener bang. Ternyata bener. Terus pokoknya itu ketemunya pas maghrib. Ketemu pas maghrib. Terus dari situ dibilangin lah, ya udah ya jangan ganggu, ini masih kecil, kasihan gitu-gitu. Akhirnya dikasih air, ponakan gue ini dikasih air, terus kasih garam dikit, dibacain doa, diminumin bang. Memang sih pada akhirnya setelah dikasih air itu tuh nggak ada jawaban kerasukan lagi dari ponakan gue, tuh nggak ada. Normal lah ya. Normal. Tapi kebesokannya dia akhirnya mau nggak mau harus dirawat di rumah sakit. Karena kalau vonis dokter sih tipes. Cuma tipesnya juga rada aneh karena ponakan gue tuh sampai kerasukan gitu. Nah, yang lucunya lagi ketika dirawat di rumah sakit kan gue nggak nemenin ya, itu kakak gue doang tuh sendiri. Jam 2 malam kakak gue ngechat, "Dek, ini anak gue kerasukan lagi." Allahu Akbar. Wah, terus gimana tuh? Gue telepon kan paginya. Jadi jam 2 malam itu pas kakak gue ngechat, dia lagi nungguin anaknya kan di samping kasur gitu. Jadi ponakan gue tuh katanya lagi tidur gini, tiba-tiba tangannya udah kayak Naruto gini, terus bangun. Ditanya sama kakak gue, mau ngapain kamu, mau kemana gitu. Aku mau keluar, kata dia gitu. Ya udah akhirnya, lu keluar aja, jangan bawa-bawa badan anak gue lagi, pergi nggak lu, gitu nama kakak gue. Itu yaudah akhirnya ya udah tidur kayak biasa aja gitu bang. Setelah diomelin sama kakak gua, itu nggak ada lagi, alhamdulillah ponakan gue ini nggak ada ngalamin kerasukan. Nah sampai nih akhirnya gue kira ya selesai lah gitu bang, sudah sembuh nih. Iya, gue kira kan ponakan gue gitu ya udah selesai, sembuh. Cuman gue kira runtutan kejadian mistis ini udah selesai, ternyata belum. Masih berkelanjut. Masih banyak. Sampai ada momen dimana setelah berbulan-bulan kemudian kakak gue tuh ceritanya lagi benerin kanopi bang, karena kanopi dia udah yang rusak kan, udah ambruk. Sendiri? Enggak, dia pakai tukang. Terus lagi pakai tukang benerin kanopinya dia. Itu kebesokannya pagi-pagi ini tuh kakak gue kan emang dia punya tanaman ya di terasnya itu. Ketika dia mau nyiramin tanaman, itu ada lagi bang kotoran manusia. Jadi kotorannya ini kayak di atas tanah gembur yang warna merah. Iya, di situ tuh kakak gue udah paling marah banget. Di depan? Di teras kan, teras kakak gue tuh pakai konblok gitu ya. Pakai konblok. Cuma kan tanah gembur dari mana? Teras kakak gue tuh nggak ada tanahnya. Itu tanahnya tanah gembur bang. Kayak ada ngebawa ke situ kali ya? Iya. Tuh kakak gue emosi parah tuh dia emosi parah. Terus telepon gue lagi pagi-pagi jam 8,
Akhirnya gue datang lagi, itu dia sempat fotoin tuh. Gue sempat nyimpen tuh fotonya beberapa bulan, cuma lama-lama gue jijik juga kan ya. Ada nggak? Enggak, udah gue hapus. Jijik gue sumpah. Oke. Enak gitu kan. Gue nyampe, ditarik tuh gue sama kakak gue. Ada di sini deh, liatin. Ya Allah, kata gue, enak amat gue, mana bau kan. Gue gak ngerti, gue salah apa sih, kata kakak gue gitu. Gue bingung deh gitu. Yaudah tenang dulu, Itu sampai nggak disentuh tuh. Kakak gue lapor juga ke bokap nyokap. Kata nyokap gue gini, bakar katanya gitu, biar mules tuh yang ngeluarinnya gitu. Bisa gitu. Iya, cuma kakak gue mana mau ya, orang jijik kan ya, mana mau. Jangan mau. Ya, makanya kita ngeliat aja dari jarak 1 meter juga bau kan, bau jijik kan. Wah, terus udah akhirnya dari situ tuh karena gue takut ada hal-hal yang tidak diinginkan ya bang, apalagi kakak gue ini punya anak kan. Gue manggil lagi tuh temen-temennya laki gue minta tolong, minta bantuan. Akhirnya mereka mau nolongin tuh, diurus sama mereka. Jadi mereka pakai pacul gitu, taruh di plastik, terus plastiknya dibuang ke air yang mengalir gitu lah. Entah mereka buangnya di sungai mana ya. Katanya syariatnya kayak gitu. Sambil mereka juga kayak ada doanya gitu lah bang. Nah, gara-gara kejadian ini kan suasana rumah tuh kayak udah nggak enak banget ya. Iya. Udah nggak enak. Sampai akhirnya nih ada si mediatornya ini kayak kerasukan gitu bang. Kayak kerasukan, dia kesel kenapa gitu dibuang gitu. Ternyata tuh kalau menurut mereka ya, si kotoran ini kayak jadi router gitu, kayak jadi tempat si makhluk ini berasal. Benar. Iya, nah terus akhirnya dikulik, kita tanya jawab kenapa gitu, jangan-jangan selama ini yang ada sosok penampakan muncul kayak gitu-gitu nih situ awalnya dikerjain sama orang gitu-gitu lah bang. Sampai akhirnya si mediatornya bilang, gue nggak tahu ya cara apa yang mereka pakai untuk mendesak si hantu ini lewat mediator. Tapi pada akhirnya mediator ini bilang dia pengen rumah ini gitu, pengen rumah ini. Pokoknya dia cuma jawab gitu doang, tapi dia nggak bisa ngasih tahu pelakunya siapa. Akhirnya ketika proses mediator itu udah selesai, gue sama laki gue nanya dong ke kakak gue, teh coba ingat-ingat ada yang nawar nggak rumah lu? Dan itu ada bang. Dua minggu yang lalu atau sebulan yang lalu gitu, sempet ada orang gitulah nawar ke kakak gue, bu rumahnya dijual enggak gitu. Kakak gue mana mau dong jual rumah, karena kan pertama nih dia sama tempat kerjanya deket banget tuh, cuma sebelah depan-depanan. Iya, depan-depanan doang kan. Kedua, kakak gue memang banyak bisnisnya bang, jadi karena area terasnya luas, itu dia pakein parkir anak-anak sekolah. Oh iya, pintar juga. Iya, terus udah gitu dia bimbel kan, dia buka bimbel. Ya namanya guru honorer berapa sih bang gaji, betul. Ya kan? Akhirnya dia buka sampingannya seperti itu, teras jadiin parkir, dia buka bimbel, dan dia pun buka kantin di sekolahan. Jadi anak-anak pada jajan, itu kan lahan basah banget tuh bang. Nah karena itulah dia ngincernya gitu. Nah terus udah akhirnya gue minta dipagerin aja tuh rumah, karena kan kakak gue juga kasihan gitu ya, tinggal di situ sendiri. Gue juga nemenin kadang-kadang, apalagi kadang masih ada anak-anak gitu kan. Nah pada akhirnya nih tahun 2021 atau 2021 lah, 2021 alhamdulillah kakak gue nemuin jodohnya nih bang. Udah nikah lagi. Gue kira kan udah nih selesai nih ya, kelar ya yang horor-horor. Ternyata tuh enggak, berlanjut, ada lagi. Jadi ini kayak lebih ke benda gaib sih. Jadi seminggu setelah kakak gue nikah, kan kakak gue ngumpul tuh di dapur. Dia memang tempat nongkrongnya tuh di dapur bang. Jadi kayak emang enak aja gitu, mau bikin kopi apa deket ke sofa gitu kan, duduk-duduk nongkrong sama temen-temennya tuh dia di sofa dapur itu yang lorong dapur. Tiba-tiba nih kayak ada batu jatuh gitu, putuk. Itu pas dicari, apa nih, batu cincin bang. Jadi seukuran inilah, warnanya tuh kalau misalnya dilihat dari luar hitam, tapi kalau misalnya kita senter nih, itu warnanya hijau lumut. Itu ketika dia muncul
pas kita pegang tuh panas. Jadi tuh yang megang, aduh gila panas banget. Kok apaan ini? Kok batu panas banget gitu. Sampai mungkin di antara teman-teman kakak gue ada yang mengerti, jangan pegang langsung, ambil tisu kayak gitu. Akhirnya diambil tuh beberapa lembar tisu untuk megang si batu ini. Dan orang yang megang juga pada tremor karena kaget kok ini tiba-tiba ada batu gitu bang. Ya udah tuh dari situ kakak gue kan namanya dia udah banyak ngalamin horor ya yang bikin dia nggak enak hati. Dia jadi sujon juga tuh sama tuh batu ya, yang mana pada akhirnya nih batu ini dikasih ke bokap gua gitu. Coba pak, udah nih papa pegang aja lah tuh, nggak mau. Iya batunya kakak gua tuh kayak nggak mau lah ada hal kayak gitu itu ada. Dan sampai terakhir ini beberapa 2 bulan yang lalu lah, ini cerita dari kakak ipar gua. Kakak ipar gua orang yang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu bang. Anti banget sama horor. Ketika masih pacaran sama kakak gue pun tuh kayak gue nih cerita horor tuh dia kayak masih masa sih Mil, tapi kan maksudnya bisa aja itu pembiasan cahaya bla bla logis gitu, anaknya logis. Tapi ketika dia sudah menikah dengan kakak gue, dia tinggal di rumah kakak gue, dia yang ngalamin bang sendiri. Iya, dia ngalamin sendiri langsung. Dan itu di situ dia kayak iya ya ternyata ada ya kayak gini ya gitu. Ada ya. Jadi yang dia alami adalah dia kan mau cabut nih karena kan dia ngajar di SMP itu juga. Mau cabut, dia ke kakak gua, "Mah, udah ya jalan dulu ya ke sekolah ya." Dia nyangkanya kakak gua ada di kamar mandi. Ada yang nyaut. Iya gitu. Iya, ya udah. Terus ketika udah jalan nih ke depan gerbang, itu kakak gua muncul dari sekolahan. Jadi nggak ada orang, tapi ada suara. Nggak ada apa-apa. Ini ngecek lagi dong kakak ipar gua. Itu nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Dan si sosok anak kecil ini pun masih ada gitu. Jadi gua sempat tidur di rumah kakak gua nginep. Jadi dia tuh kayak entah ngajak main atau apa ya. Kaki gua tuh kayak ditepak, misalkan gua tidur gini, kaki gua kayak diginin, kayak disenggol. Pas gua melek, sosok itu lagi yang siluet hitam anak kecil terus jalannya gini. Gitu. Juga sob. Itu banyak banget kejadian. Dan yang apa ya, yang ngalamin kejadian di rumah kakak gue ya bukan orang yang tinggal di situ aja, tapi kayak orang lewat kayak gitu bang. Pernah ada teman kakak gue juga, padahal cuma lewat doang bang, lewat baru sampai gerbang kakak gue nih, itu mual, kata dia kayak dipukul ulu hatinya. Tapi setelah ngelewatin gerbang itu udah sembuh lagi. Dan ini banyak kejadian. Jadi tuh kan karena rumah kakak gue banyak dikunjungi orang ya, termasuk sepupu-sepupu gue. Ada nih sepupu gue, kita lagi ada acara makan-makan tuh bang di rumah kakak gue ya. Terus sepupu gue pas datang masuk itu mual, langsung sakit. Lu kenapa? Nggak tahu teh, gue tiba-tiba mual. Gue kasih promah tuh bang. Terus ya, kayaknya gue nggak ikut lah sampai acara selesai. Gue pulang aja lah kata dia gitu. Nyampe rumah sembuh bang. Gila kata gue, ini apaan yang di rumah kakak gue ya? Kayak gitu ya jadinya kisah mistis di rumah kakak gue ya, yang pada akhirnya gue kira selesai gitu, ternyata enggak. Biarpun ya kita jadi tahu nih alasannya, ternyata sebagian ada yang ini juga, ada yang entah disengaja gitu gangguannya untuk dia mendapatkan tujuannya kayak gitu, atau entah ada yang sirik sama kakak gue, atau ada yang benci atau kesel atau gimana ya, gue nggak ngerti. Tapi sempat gini nggak sih rumah kakak itu sempat ini nggak ngadain syukuran selamatan? Syukuran bang. Syukuran awal-awal itu? Iya, awal rumah dibangun tuh di ini syukuran gitu. Tetap syukuran mah kayak riungan. Riungan tetap. Tapi itu kayak gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang ada sih kisah horornya, tapi intensitasnya tuh udah jarang gitu. Udah berkurang dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Tapi pernah curiga nggak sama mantan suaminya? Ya kecurigaan mah namanya curiga ya. Tapi kita juga nggak mau seujon gitu. Bener sih. Jadi tuh memang nggak dapet. Jadi pernah kakak gue tuh saking dia keselnya, dia nanya nih ke teman-teman laki gue, siapa pelakunya gitu. Tapi sama mereka tuh nggak dijawab. Cuma dikasih pertanyaan balik, mereka bilang, lu mau sembuh, katakanlah sembuh, mau sembuh atau mau tahu orangnya? Kalau mau tahu orangnya jangan ke gua.
karena gue bantuin lu buat lu tenang, lu sembuh gitu. Jadi mereka nggak mau gitu ngasih tahu. Kayak Jadi gitu. ya jadi hal yang tabu juga ya, maksudnya jadi pertanyaan juga siapa nih sampai Iya. sekarang ya. Iya, kayak gitu. Jadi ya udahlah. Jadi ya sekarang paling gue cuma bisa wanti-wanti ke kakak gue, udah teh lu banyak doa aja lah, gue bilang gitu. Apalagi kan rumah lu nih lahan basah banget nih, gue bilang banyak diinjak Iya, Bu. orang. Bisnis juga tuh rumahnya gitu. Bisnis juga, terus ya mungkin kita nggak tahu ya ada yang iri atau bagaimana, karena emang sampingannya kakak gua gitu bang, sampai kakak gua dapet 2 kali loh itu, 2 kali dikasih kotoran orang gitu, kasarnya diberakin gitu ya. Iya. Gitu. Terus yang mantan suaminya, yang suaminya sekarang, apalagi ngalamin apa lagi? Paling dia selain kadang dia suka rep-repan kayak gitu, Rep-repan gitu. rep-repan terus muncul sosok cewek kayak gitu sih seringnya. Sebelum nikah sama kakak gue ya, dia nggak pernah kayak gitu, rep-repan kayak gitu nggak pernah. Terus yang itu yang apa, yang katanya kan ada yang coba nawarin rumah tuh, Iya. tahu nggak orangnya? Itu maksudnya udah pernah nanya belum ke orang itu? Enggak sih, kakak gue nggak seberani itu sih. Sebenarnya itu ya. Dia cuma paling ya nolak aja, enggak bu, ini nggak saya jual, karena bagaimanapun kan tanah itu warisan dari bokap gue Iya juga ya. gitu. Iya, sob, horor banget sob rumahnya sob. Sampai sekarang ya. Iya. Itu bangunnya 2019. Bangunnya enggak sih, ketika kakak gue nikah tuh 2000 berapa ya, kayaknya gue SMA tuh antara 2008 2009 deh, tapi kan dia keren nikahnya juga. 2018. Bisa jadi sih orang terdekatnya ya, bukan curiga juga itu Iya. katanya orang yang tetangga-tangganya tuh. Soalnya kan yang dibangun pas saat bangun itu kan saat suami masih sama suami yang lama kan, saat bangun rumah itu Iya, kan. benar. Ya mungkin karena yang mungkin lahan bisnis juga. Bisa. Iya. Ya banyak alasan lah yang kita nggak tahu gitu ya. Mungkin ada pernah kata-kata nggak dari kakak lu ke orang-orang yang tetangga-tetangga, kata-kata yang gak enak atau apa gitu? Nggak ngerti, gue sih nggak pernah nemuin sih, tapi memang kalau kakak gue dia tipe yang barbar lah ya, katakan sampai hantu aja tuh dia lawan gitu. Oh shit deh Gitu men. sih. Gile. Lu udah di rumah lu? Kalau di rumah gue ada sebenarnya penampakan, cuma nanti agak panjang lagi nih. Sekilas aja ya. Sekilas aja coba. Sekilas. Ada nggak? Jadi rumah gue itu kan rumah petak ya bang. Depannya itu karpet, teras, terus pintu masuk itu udah ruang tamu. Terus di sininya ada kamar 2, sama belakangnya itu dapur kan. Nah kamar kedua ini gue jadiin dapur bang. Iya. Jadi yang lahan belakang tuh, yang lahan sisa itu masih kosongan, masih kosong tapi udah gue tembok, Nah gue balik nyampe rumah habis maghrib, kan pas ketika gue buka pintu kan gini, buka itu langsung kelihatan tuh bang, dari posisi gue diri di pintu sampai ke jendela yang di kamar 2 yang gue jadiin dapur. Jadi kan ada jendela gitu. Jadi ada jendela kan. Jendela ini tuh gordennya memang gue ikat gitu bang. Jadi bisa tembus pandang nih ke belakang. Itu ketika gue buka pintu, gue langsung fokus ke jendela yang kamar gue jadiin dapur. Itu ada cewek bang. Gue juga sama, nginget-ngingetnya nih merinding gitu. Jadi dia tuh ngebelakangin posisinya. Bajunya merah, rambutnya panjang. Jadi gue cuma ditampakin bahu belakang sama rambut. Itu gue nge-freeze, terus pikiran gue bercabang. Gue bingung, gue kan masih tinggal berdua. Iya. Ini ada tamu apa gimana nih gitu. Itu kepikiran. Merinding gue. Terus kedua, anjir nih apaan nih yang gue temuin, ini hantu nih gitu. Terus banyak lagi pikiran gue, tapi kok kalau misalnya tamu kok laki gue nggak ngomong. Sedangkan kalau kita pikir logika, tamu dari mana, itu lampu semuanya mati. Jadi laki gue berangkat kerja siang, tuh lampu nggak dinyala-nyalain. Jadi pas gue pulang tuh emang posisi mati total. Ya paling cuma lampu dapur itu aja yang nyala. Yang mana pada akhirnya gue bisa ngelihat si sosok ini gitu. Itu gue deg-degan luar biasa. Samperin enggak gitu. Akhirnya gue ngeberanin diri, udah posisi tremor sambil jalan tuh gimana sih? Gue tremor sambil jalan, gue buka pintu belakang, gue tengok ke kiri, nggak ada. Astagfirullah. Hilang. Itu gue lemes dari ujung kaki sampai ubun-ubun gue nih, lemes itu gue. Pas gue udah tahu si sosoknya ini hilang ya.
Tuh gue masih pakai baju kerja, nggak sempat ganti, lampu semua udah gue nyalain, gue duduk di kasur, gue chat laki gue yang ada kuntilanak merah, gue bilang di dapur. Itu di situ tuh. Terus ya udah kamu baca-baca aja gitu. Bener lakinya. Iya, Baca-baca aja. baca-baca. Itu kan gue gimana ya, namanya gue takut ya. Mau gue baca-baca gimana, kayaknya nggak fokus gitu. Iya. Itu sampai laki gue pulang, gue nggak bisa tidur, tetap nungguin laki gue. Nggak bisa tidur, gue nggak berani ke dapur juga. Lu nggak coba keluar kemana gitu? Enggak sih, paling gue ya Di teras apa meter tangga. Itu tangga udah rame belum tuh? tangga sih masih sepi sih waktu itu. Yo, masih sepi, pantes. Gue juga dulu, rumah gue apa tuh? Subsidi juga kan. Iya. Dulu waktu nempatin tuh kanan kiri emang masih sepi tuh. Iya. Emang kena ada tuh anak apa gitu. Tapi setelah tempatin kanan kiri tempatin ya lama hilang, nanti lah hilang sendiri sih. Iya kayak gitu langsung Gitu. jadinya. Udah dari situ tuh karena ya sebenarnya sih banyak lah kejadian-kejadian di rumah gua. Cuman gua ngilanginnya ya udah gua ngajiin aja. Iya, emang, ngajiin gitu. sih benar. Harus ngajiin, sholat tuh di situ kan. Lebih banyak lebih biar hilang lah sisi negatifnya dibanding lebih, terus positifnya lebih banyak di situ. Iya. Terus ya udah pada akhirnya hilang gitu. Gua nggak pernah ngeliat lagi. Terus sekarang ya, Nggak sekarang janganlah. Soalnya gua ini bingung. gue sempet gini nggak pas liat wah cewek nih, gue jajan laki gue bawa cewek. Enggak, gue baru-baru kepikiran. Gue malah mikirnya, kok laki gue bawa tamu nggak ngomong-ngomong gitu. Ya kan bentuk kali cewek, waduh jalan-jalan, biasanya kan kalau sekarang kan begitu. Ya. Iya. Wah, cewek nih, waduh, udah, tapi lu pikirannya gue takut gitu kan. Iya, udah takut, udah pokoknya pikiran bercabang kemana-mana lah sampai kita mikir di luar logika gitu ya. Tamu dari mana, masa dia ada diri di dapur gitu kan? Bener sih, ya udah. Ini ada lagi nih cerita yang ini nih. Jadi di terakhir itu ya kakak lu ya sampai sekarang udah masih tadi ya tinggal gue, cuman udah sedikit berkurang lah ya. Ya sih. Ya pesannya aja ya mungkin ya. Tapi ntar lama juga bakal hilang sih gitu. Dan kita berbuat baik aja malah yang tetangga gitu kan. Nah, Mbak, ini dari cerita lu nih, gue nih epic banget ya. Ini cerita rumah angker. Wow, gue sebenarnya di rumah juga angker juga, tapi sekarang udah mulai hilang-hilang juga sih. Nah, dari cerita lu ini ada pesan dan kesan nggak biar pada tahu nih? Kalau pesan kesan gue gini aja sih, gue paham sih beberapa di antara kalian pasti ada aja yang ngalamin entah itu disantet atau entah itu dikirimin orang dalam bentuk apapun ya, kan ada teluh, ada santet kayak gitu-gitu bang. Hadapi aja, jalanin aja ikhlas. Kalaupun kalian nyari alternatif, ya udah tujuannya sembuh aja gitu. Karena kalau misalnya sampai nyari orangnya, nyari pelakunya gitu, itu nggak akan habis tuh, takutnya nanti balas-balasan. Iya benar. Sama aja dong kita kayak dia. Iya gitu. benar. Ya kayak gitu aja sih bang, kayak udahlah ikhlas jalanin, yang penting sembuh, terus pagerin aja udah cukup, jangan yang sampai dibalas lagi. Gitu. Iya. Karena nggak akan baik untuk mental sama hati kita juga. Benar. Hati kitanya jadi kayak dendam gitu nantinya. Iya benar sih. Ya ada kita ikutin dia juga, bahas tentang dia juga gitu. Gitu. Jadi pagerinnya ya itu dengan sholat, dengan ngaji lah di rumah itu ya. Oke. Lah, Mbak, itu cerita lu nih. Lu cerita aja. Iya. Ini ceritanya epic banget nih, lu nonton sampai habis nih. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya Mbak Mida ya. Mida channel dia tentang podcast horor juga Mbak ya. Cerita-cerita juga epic juga. Dan di situ ada cerita gue di channel dia nih. Lu nonton tuh. Nah, cerita gue ya Curug 1000. Nonton juga tuh. Oke. Terus juga nih bagi kalian yang punya cerita horor tentang pengalaman apapun itu, tentang pendakian, urban legend, boleh chat langsung di IG Klimis dan di IG gue. Ya pokoknya situ di deskripsi banyak lah link IG lu, tinggal chat aja situ. Oke. Ya mungkin Bamilda ya. Makasih banyak udah mampir di Klimis nih ya, jauh-jauh dari mana tadi tuh? Tangerang ya, Kabupaten Tangerang ya. Masih banyak udah mampir sini. Oke. Ayo masih Bamilda. Sama-sama bang. Yuk, salam Mister.